Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya rindu dengan Sobat Migran yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri tentunya sebagai calon pekerja migran Indonesia. Senang sore ini kita bisa berjumpa melalui live. Kawan-kawan Sobat Migran mungkin sudah lama ya ditunggu pembukaan pendaftaran ujian EPS Topik tahun 2024. Hari ini sudah resmi BP2MI naikkan di pengumuman website bp2mi.go.id. Apakah teman-teman Sobat Migran sudah melihat dan sudah mencermati isi poin demi poin dari pengumuman yang tadi jam 07 WIB kami sudah posting, kami sudah tayang. Saya yakin Sobat Migran semuanya sudah melihat. Karena tadi saya pantau posisi yang membuka pengumuman itu sudah hampir 70.000. Ini adalah yang fantastis. Tapi apresiasi buat minat dan keingintahuan para Sobat Migran. Nah, kehadiran kita kali ini Direktorat Penempatan Pemerintah Kawasan Asia Afrika yang sehari-hari adalah melayani pekerja migran proses penempatan ke Korea dengan visa E9, kami sudah full tim ada di sini. Dan kami akan menjelaskan terkait dengan pengumuman yang tadi pagi sudah kita tayang. Mudah-mudahan yang sudah membaca, sudah langsung memahami, dan sudah siap-siap. Sekarang kami akan membedah, atau kalau dulu kita sering sebut membongkar ya. Nah, jadi kita akan membedah ataupun membongkar isi dari pengumuman yang tadi pagi kita publis atau kita tayang. Ada slide tim PP Asap? Ya. Pengumuman yang tadi kita angkat atau kita tayangkan adalah pendaftaran ujian EPS Topik tahun 2024 penempatan G2G Korea Selatan atau sering kita sebut juga adalah visa E9. Kali ini Sobat Migran ya, itu kita mendapat tambahan 2 sektor. Yang sektor legendaris, legend itu adalah manufaktur dan fishing. Kemudian tahun 2023 kemarin kita juga dikasih sektor baru yaitu shipbuilding. Nah, untuk tahun 2024 puji Tuhan alhamdulillah kita mendapat 2 sektor lagi. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi Lasro yaitu service 1 dan service 2. Kita akan melihat untuk manufaktur ini kita juga akan sampaikan ya Sobat Migran kuota kelulusannya. Nih, kuota kelulusan manufaktur untuk 2024 adalah 7.129, yang mana kategori atau sub sektor ini adalah perakitan, pengukuran, penyambungan. Lalu perikanan, kuotanya 4.097, ini adalah untuk budidaya perikanan dan penangkapan ikan. Ini saya kira yang sudah mengikuti G2G Korea sudah sangat familiar ataupun sudah paham. Kemudian shipbuilding, ini kuotanya 293 dan terdiri dari 6 subsektor. Ya, ini juga ada seperti yang kami tayangkan di slide ini. Ada scaffolding, ada insulation, ya, ada grinder, ada welding, kemudian ada piping, mesin, ya, shipbuilding yang berhubungan juga dengan manufaktur. Nah, kemudian sektor yang baru, yang benar-benar baru di tahun ini adalah service 1. Ini kuotanya 101 saja. Jadi memang kuota ini tidak terlalu besar, tetapi ini ada 12 subkategori. Di antaranya adalah, saya membacakan versi Inggris saja ya, kawan-kawan sahabat migran, yaitu adalah pembersihan limbah, konstruksi, dan bangunan. Kemudian penanganan material untuk daur ulang. Kemudian yang ketiga, penanganan atau penyimpanan barang-barang yang didinginkan. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan penerbitan buku dan majalah. Yang kelima, itu pekerjaan yang terkait dengan perekaman musik dan suara. Yang keenam, tukang pembersihan umum bangunan.
Yang ketujuh, itu pengumpulan, pengolahan, dan pemisahan limbah sisa produksi. Yang kedelapan, itu adalah penanganan pemilahan makanan, minuman, dan rokok. Yang kesembilan, penanganan barang grosir, makanan segar, kering, asin, dan beku. Yang kesepuluh, kegiatan kurir, ya, pengantaran. Kemudian yang ke-11 itu adalah layanan lain yang bersifat insidental terkait dengan transportasi udara. Yang ke-12 itu adalah penanganan kargo udara dan darat. Dan sektor servis 2 itu kuotanya juga sangat besar sekali, yaitu 4.000 sebesar 4.782. Itu terbagi dari 2 subkategori, hotel, resort. Ini pekerjaannya adalah penanganan pekerjaan di hotel, di resort, dan akomodasi lainnya termasuk fasilitas dapur. Nah, untuk sobat migran, ini adalah bukan yang seperti pekerjaan di hotel-hotel, misalkan resepsionis, ya, atau dia nanti misalnya melayani tamu-tamu, tidak seperti itu. Tapi lebih kepada ini adalah ya yang mengurusi room hotel, ya mungkin saja mereka ini juga adalah nanti di ruangan meeting, kemudian pembersihan, kemudian juga memasang spray, kemudian berkaitan juga nanti adalah dengan fasilitas dapur, ya. Jadi sobat migran supaya bisa memahami ini bukan yang memerlukan level yang tinggi seperti itu. Ya, bahwa kita ketahui bahwa visa S9 itu adalah pekerjaan yang sesungguhnya non skill, ya, tetapi pekerjaan terampil aja. Nah, kemudian ada satu subkategori lagi, itu adalah restoran. Dalam hal ini termasuk restoran non halal. Ya, jadi Korean food restaurants ini di dalamnya termasuk adalah makanan non halal. Jadi ini juga harus menjadi pertimbangan yang benar-benar bagi sobat migran yang ingin melamar untuk jenis pekerjaan ini. Nah, bagaimana persyaratan sobat migran? Bisa kita lihat juga ada kualifikasi umum, ya, yang mana ini adalah sudah umum sobat migran ketahui. Usia itu adalah 18 minimum sampai dengan maksimum 39 tahun. Menjadi kategori ataupun kriterianya saat mendaftar kelahiran antara tanggal 16 Februari 1984 sampai 15 Februari 2006. Nah, jadi ini dalam interval ini silakan. Tetapi kalau di luar ini berarti tidak memenuhi syarat. Lalu ini juga yang sangat penting ya sobat migran, jangan mendaftar apabila Anda adalah memiliki buta warna, parsial maupun total. Jadi ini juga kami sering temukan, ketika sudah di MCU2, ini terdetek bahwa si pelamar tadi itu ternyata buta warna. Nah, jadi harus jujur saya minta kepada para sobat migran atau masyarakat yang ingin mendaftar, ujian ini, maka lebih baik periksa dulu buta warnanya kalau memang belum pernah periksa buta warna. Ya, sekali lagi saya garis bawahi bahwa tidak diperkenankan bagi seseorang yang memiliki buta warna parsial maupun total. Berikutnya persyaratannya, tidak sedang atau pernah menjalani hukuman tindak pidana berat akibat perbuatan kriminal atau lainnya. Selanjutnya, tidak memiliki catatan pernah dideportasi dari Korea oleh pemerintah Korea. Ya, jadi seseorang yang sudah pernah dideportasi dari Korea ini juga tidak memenuhi syarat, ya. Kemudian tidak sedang dicekal berpergian ke luar negeri oleh pemerintah Indonesia. Clear ya? Tidak sedang mengidap penyakit paru-paru, ya, penyakit hepatitis dan penyakit kelamin, termasuk juga adalah HIV, AIDS. Kemudian tidak pernah bekerja di Korea lebih dari 5 tahun, bahwa regulasi di Korea seseorang pekerja tidak boleh melebihi tinggal 5 tahun. Jadi kalau sudah melebihi,
Berarti ini juga tidak memenuhi kualifikasi umum tadi. Ya, itu termasuk penggabungan dengan menggunakan visa S9 dan visa S10. Nah, berikutnya kita akan lihat persyaratan. Nih, sobat migran yang mengikuti, kalau serius biasanya langsung dicatat ini, ya. Tetapi nggak perlu dicatat juga ya, bisa di-print juga dari pengumuman di website. Kemudian persyaratan, kualifikasi khusus untuk sektor fishing, ya, atau fishery. Ini untuk fishery khusus, ya. Ini spesial untuk sektor fishing. Memiliki sertifikat keselamatan kerja atau BST, Basic Safety Training, dan atau Basic Safety Training Fisheries, ini BSTF, bidang perikanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penting untuk saudara-saudara, sobat migran, yang pertama, bagi yang pernah bekerja di Korea Selatan lebih dari 5 tahun, tetapi tetap mendaftar, maka yang bersangkutan akan ditolak untuk mengirimkan dokumen lamaran melalui sending atau SPAS oleh HRDK, ya. Karena memang ini tadi seperti kami sampaikan bahwa ini sudah menjadi ketentuan umum. Nah, yang kedua, bahwa saat ini ada data pencari kerja di roster asal Indonesia di Korea, terdapat CPMI wanita yang belum dipilih oleh user. Ya, sekarang ini ada 12.000 roster kita. Dari 12.000 itu ada 2.000 lebih adalah wanita. Nah, kalau kita lihat data tahun 2022 sampai dengan 2023, maka PMI yang wanita itu hanya yang berangkat ke Korea itu hanya 3,1%. Nah, jadi ini juga menjadi pertimbangan khususnya buat para wanita untuk melamar ujian EPS topik. Ya, tetapi untuk kali ini ada penambahan sektor baru. Sepertinya untuk sektor service 2 ini masih lebih tepat untuk wanita ya. Nah, sedang berikutnya ketentuan ujian. Ini ujian, bentuk ujian itu adalah membaca pilihan ganda 20 pertanyaan selama 25 menit. Kemudian mendengar, ini juga bentuknya pilihan ganda sebanyak 20 pertanyaan selama 25 menit. Sehingga untuk ujian EPS topik itu hanya sekitar 50 menit. Ya, nanti tentunya akan ada pengumuman jadwal ujian. Nah, setelah nanti ujian EPS topik selesai, nanti HRDK saat itu juga akan melakukan tes buta warna. Nah, jadi kalau misalkan ada seseorang yang berpikir, nanti buta warnanya mungkin aman, tidak dites. Hanya diminta surat dari pemeriksaan rumah sakit. Nah, kali ini HRDK Korea sudah menyampaikan bahwa nantinya akan dilakukan tes buta warna pada saat ujian EPS. Selesai dari ruangan ujian, maka nanti akan dilakukan tes buta warna termasuk pengukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, sobat migran, bahwa ujian EPS di Jakarta untuk tahun 2024 kita sudah tambah 1 ruangan. Sehingga di Jakarta 2 ruangan, kemudian di Semarang tetap 2 ruangan. Ini kabar baru juga supaya ujiannya tidak terlalu lama sekali. Ya, karena pendaftar Korea tahun kemarin itu sangat fantastis dan tahun ini sepertinya juga perkiraan kami adalah melebihi dari tahun lalu. Itu artinya animo masyarakat untuk bekerja ke Korea adalah sangat tinggi dan pemerintah tentunya akan berusaha untuk bisa melayani dengan sebaik mungkin, bisa memberikan, bisa mewujudkan mimpi-mimpi anak bangsa yang ingin bekerja ke Korea. Nah, adapun skor kelulusan EPS topik ya ditentukan oleh pihak HRDK ya dengan dipilih sesuai urutan hasil ujian dengan skor tertinggi. Jadi sobat migran, untuk kelulusan nanti 4 sektor selain dengan fishing itu adalah lulus ujian EPS topik ya, ujian tahap pertama, kemudian yang lulus ujian EPS topik itu baru berhak untuk ikut ujian skill test.
Nah, di luar phishing, 4 sektor yang tadi yaitu manufaktur, shipbuilding, sama service 1, service 2, itu nanti skornya itu adalah penjumlahan hasil EPS topik, ujian tahap pertama, kemudian ditambah dengan ujian skill test, maka ini akan di ranking. Ya, tentunya skor tertinggi ya adalah yang mempunyai posisi kelulusan lebih tinggi. Jadi di skor nilai tertinggi sampai kuota kelulusan itu adalah terpenuhi. Nah, sedangkan untuk phishing ini adalah yang mana tadi ujian EPS topik lulus, dia akan dijadwalkan untuk skill test dan penentuannya adalah hanya ujian skill test. Jadi tidak ditambah ke ujian EPS-nya. Beda dengan 4 sektor yang di luar phishing. Jadi dia nilai EPS plus nilai skill ini akan dijumlahkan. Sedangkan untuk phishing itu adalah penentunya tinggal skor tertinggi dari hasil ujian skill testnya. Seperti itu. Nah, ujian tahap kedua itu bentuknya adalah kekuatan fisik, wawancara maupun kemampuan dasar. Tentu informasi dan ketentuan lebih lengkap akan diumumkan kemudian. Ya, kriteria kelulusan saya kira saya sudah jelaskan. Kemudian jadwal pendaftaran ujian EPS. Jadwal pendaftaran ujian EPS. Nah, ini sobat migran, kawan-kawan semua, bahwa tanggal 15 sampai 20 ini adalah pendaftaran ya. Pendaftaran ujian EPS topik akan dibuka pukul 08 WIB. Ya, akan dibuka. Kalau sekarang kan sobat migran sebenarnya bisa membuat akun saja. Ya, tetapi kalau untuk submit lamaran itu belum bisa. Nanti itu adalah sesuai pengumuman tanggal 15 pukul 08 WIB dan akan ditutup, ini perlu menjadi perhatian, tanggal 20 Februari pukul 12.00 WIB. Nah, kemudian berikutnya dari nanti saudara sudah bisa daftar untuk ujian EPS, maka nanti akan ada perekaman sidik jari dan foto offline. Ya, bagi para pendaftar yang belum pernah memiliki sidik jari, rekaman sidik jari di Sisko P2MI, itu kita wajibkan nanti hadir ke BP3MI atau ke P4 untuk dilakukan perekaman. Nah, tentunya ini adalah pastinya bagi yang pemula mendaftar ujian. Kalau yang sudah tahun lalu pasti sidik jarinya sudah ada di Sisko P2MI, foto offline-nya sudah ada di Sisko P2MI sehingga tidak perlu untuk datang kembali. Nanti siapa saja yang harus sidik jari, maka ini akan kita umumkan kemudian. Ya, dan nanti pada saat datang ke BP3 P4 itu juga sesuai pilihan para pendaftar. Ya, jadi sesuaikan dengan daerah tinggal masing-masing. Kalau misalkan tinggalnya di Cirebon, ya pilih saja di P4 MI Cirebon. Kemudian misalkan di Tulungagung atau misalkan di Sidoarjo. Nah, nanti tentu bisa melihat alamat P4 MI maupun BP3 MI di website BP2 MI. Nah, saat nanti datang ke kantor BP3 MI di daerah, maka cukup menunjukkan adalah KTP sama bukti pendaftaran. Nanti terkait dengan jadwal verifikasi dan lain-lainnya, ini akan kita jadwal perekaman akan kita umumkan kemudian. Nah, sobat migran, untuk verifikasi yang tahun lalu dan yang ke belakang itu kan biasanya kita panggil ya, kita datangkan, kita hadirkan. Nah, sekarang ini tidak kita hadirkan lagi untuk verifikasi dokumen. Tetapi hanya dilakukan oleh petugas verifikator BP3MI maupun P4. Jadi Anda tidak perlu lagi datang kalau di Jawa Tengah tahun lalu itu di UNES. Ya, tidak perlu lagi datang ke UNES, tidak perlu lagi bagi Jawa Barat datang ke Bandung, tidak perlu lagi juga yang lain-lainnya datang ke BP3. Tetapi yang nanti harus datang itu adalah hanya perekaman sidik jari dan tidak membawa dokumen lain. Nah, tata cara pendaftaran, ya, apa aja yang akan dibawa pada saat pendaftaran?
Dokumen yang dibawa ataupun maaf, dokumen yang akan diupload ini ya, tata cara pendaftaran, mendaftar sendiri. Jadi tidak perlu disuruh orang lain. Mendaftar sendiri ataupun mandiri melalui website siskop2mi.bp2mi.go.id. Tentu ini harus menggunakan internet ya, menggunakan internet sebaiknya dengan menggunakan laptop atau PC ya, lebih stabil dan lebih mudah. Kemudian dokumen yang dipersyaratkan ini adalah scan asli KTP yang masih aktif. Jadi di-scan, bukan difoto. Sekali lagi ya, mohon perhatian. Itu harus di-scan. Jangan difoto pakai HP, kemudian itu di-upload. Tidak seperti itu. Kemudian scan asli paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun bagi yang memiliki. Bagi yang memiliki paspor, KTP plus paspornya. Di-scan juga. Tapi kalau yang belum memiliki paspor, itu tidak usah, hanya KTP. Nah, kemudian pas foto sesuai ketentuan yang dipersyaratkan, ya, yaitu berlatar belakang putih tanpa penutup kepala, terlihat dahi dan telinga serta menggunakan pakaian formal, tapi bukan kaos. Ya, detailnya ada di pengumuman kami yang ditayang di website. Nah, kemudian ini syarat yang mungkin baru, tapi baru juga enggak, bahwa rekening bank itu dari dulu juga sudah kita minta. Ya, yaitu buku tabungan BNI Taplus PMI G2G. Jadi kalau mau simple mungkin adalah Taplus G2G, BNI G2G. Ya. Jangan lupa G2G. Ini adalah berbeda dengan skema tabungan-tabungan BNI lainnya. Ya, apa perbedaannya? Untuk Taplus G2G BNI ini adalah sangat menguntungkan bagi para pendaftar. Kenapa? Yang pertama adalah Taplus BNI G2G ini setoran awalnya Rp10.000. Kemudian tidak ada biaya administrasi bulanan. Dan berikutnya BNI tabungan BNI G2G ini bebas dari dorman. Artinya tidak tutup secara otomatis. Jadi seumur hidup ini bisa aktif terus, sekalipun saldo tidak ada, ya, maka tabungan Taplus BNI G2G ini tetap aktif. Nah, kemudian kenapa juga BP2MI membuat kerjasama dengan Bank BNI dalam hal rekening Taplus BNI G2G? Karena ya rekening G2G ini akan membantu PMI proses berikutnya. Di antaranya bagi nanti Anda yang lulus, maka nanti uang visa juga ini akan disediakan di rekening BNI Taplus G2G ini. Jadi uang visa itu nanti tinggal di auto debit oleh BNI apabila para PMI ini sudah disetujui ataupun di-approve pengajuan visanya. Nah, yang berikutnya lagi, ketika nanti PMI sudah bekerja di Korea, kemudian habis kontrak, maka PMI pulang ke Indonesia. Maka nanti tabungan ini juga, rekening ini bisa menampung untuk asuransinya Samsung. Ya, jadi ini untuk menyelamatkan, karena banyak sekali uang PMI, khususnya asuransi Samsung tadi, tidak bisa dikembalikan ke PMI-nya ketika mereka sudah meninggalkan Korea. Karena apa? Karena tabungan yang didaftarkan dulu itu sudah dormant ataupun sudah tidak aktif. Ketika pihak Korea mau mengirim ke rekening PMI, maka itu pasti kembali ke pihak Korea lagi. Jadi inilah yang menjadi alasan, yang menjadi dasar kenapa untuk tahun 2024 regulasinya harus menggunakan tabungan BNI Taplus PMI G2G. Mudah-mudahan Sobat Migran, saudara-saudara bisa memahami, dan itu harus atas nama pribadi pendaftar. Ya, bagaimana cara untuk membuka rekening ini? Ini saya lihat tadi banyak yang join dari Bank BNI.
ya. Bank BNI ikut dalam live ini, ya. Silahkan juga nanti bisa sampaikan di situ, ya. Jadi nanti caranya juga sudah ada juknis kita ya di lampiran pengumuman bahwa nanti para pendaftar ini buat akun dulu, login dulu, isi biodata, kemudian nanti setelah isi biodata dan pas fotonya, maka nanti bisa cetak sendiri biodatanya masing-masing di Sisco P2MI dan itulah nanti menjadi instrumen yang ditunjukkan kepada Bank BNI untuk dibukakan rekening Taplus G2G. Karena tanpa itu pihak BNI juga tidak mau melayani untuk Taplus G2G. Kenapa? Ya karena ini skemanya sudah berpihak kepada pekerja migran. Tabungan mana yang hanya ada setoran 10.000? Tabungan mana yang bebas biaya admin setiap bulan? Tabungan mana juga yang